Pada malam hari yang mulia ini kita bisa kembali bermajelis ilmu di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam satu amalan ibadah yang merupakan salah satu dari min afdalil ibadat, salah satu di antara ibadah-ibadah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menjadi bagian dari pondasi setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan, yaitu menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu adalah ibadah yang afdal, berbagai macam keutamaannya, kemuliaannya, dan di sisi lain dia menjadi pondasi pada setiap ibadah yang kita kerjakan. Ya, ilmu menjadi sebab atau menjadi syarat diterimanya ibadah-ibadah yang kita kerjakan, yaitu ketika ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan yang semestinya, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ilmu menjadi sebab ibadah kita berkualitas. Ya, beda, ada orang yang melakukan ibadah sudah benar ibadahnya, tetapi hanya sekedar karena melihat ya orang lain mengerjakan seperti itu, maka dia pun turut mengerjakannya. Maka tidak akan sama pahala orang yang mengerjakan satu ibadah hanya sekedar karena melihat orang lain mengikutinya, dibanding dengan orang yang melakukan satu kebaikan, ketaatan betul-betul karena dibangun di atas pengetahuan dan ilmu tentang ibadah tersebut. Maka iya, menuntut ilmu adalah perkara yang wajib ya bagi setiap muslim, untuk kita berupaya meluangkan waktu kita, menyempatkan waktu kita untuk ya ibadah yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada qudwah kita, teladan panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib lil Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kita membacakan hadis di bab tarhib minad da'wah fil ilmi wal Quran. Peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap menganggap atau mengakui diri sebagai seorang alim, ya, atau apalagi paling alim dan paling paham dengan Al-Quran. Peringatan Nabi ya, menunjukkan sesuatu yang tercela, sesuatu yang dilarang bagi seseorang untuk mengakui dirinya, menganggap dirinya sebagai orang yang paling alim atau orang yang paling paham, paling tahu dengan Al-Quran. Dan sudah kita sebutkan kisah Nabi Musa alaihi salam ketika ditanya man ayyun nasi a'lam, ya, ketika ditanya oleh seseorang dari kaumnya, siapa yang manusia yang paling pintar atau siapa manusia yang paling berilmu, maka Nabi Musa menjawab, ana a'lam, ya, saya adalah orang yang paling berilmu. Beliau memberikan jawaban bukan sebagai bentuk kesombongan, ya, tetapi beliau hanya menyampaikan sebatas pengetahuan beliau. Dan memang demikian, ya, bahwasanya Nabi yang diutus kepada suatu kaum tentu dia adalah orang yang paling berilmu. Nabi kita Muhammad ya, adalah orang yang paling berilmu. Semua Nabi yang diutus kepada kaumnya, dia adalah orang yang paling berilmu di tengah-tengah manusia. Ya, kenapa? Karena dia adalah sumber ilmu. Ya, Nabi dan Rasul ya, adalah sumber semua ilmu yang diajarkan kepada kaumnya. Ya, semuanya melalui Nabi dan Rasul tersebut. Ya, maka Nabi Musa menjawab sesuai kenyataan bahwasanya memang beliau yang paling
berilmu di tengah-tengah kaum Bani Israel pada saat itu. Tanpa beliau mengetahui bahwasanya ternyata ada hamba Allah Subhanahu wa taala juga yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihi salam, yaitu Nabi Khidir. Nabi Khidir. Makanya ini sebagai isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai ketika ada dari seorang hambanya, jangankan manusia biasa, sampai seorang nabi dan rasul pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala saat mengucapkan kalimat tersebut, ana a'lam, saya yang paling tahu, saya yang paling pintar, saya yang paling alim. Maka perkataan ini tidak boleh diungkapkan. Dan bab ini berada di bagian terakhir, bagian terakhir dari bab kitabul ilm, dari kitab ilmu yang sudah Allah alam kapan kita mulai membahas kitab ilmu ini, dan tinggal satu bab lagi setelahnya. Dan beliau menutup dengan dua hal yang harus dihindari. Di awal-awal pembahasan kitab ini beliau memotivasi penulis menuliskan hadis-hadis yang berkisar motivasi, berisi tentang motivasi dalam menuntut ilmu. Dan dengan harapan, dengan motivasi tersebut kita menjadi orang-orang yang bersemangat dalam menuntut ilmu. Dan ketika kita bersemangat menuntut ilmu, insyaallah kita akan memiliki kapasitas ilmu, kita akan mencapai kedudukan tertentu, kemampuan tertentu dalam masalah ilmu. Maka di penghujung pembahasan ini beliau memberikan nasihat, peringatan kepada beberapa hal yang kadang menyebabkan orang-orang yang telah menuntut ilmu dengan perjuangan panjang dia menuntut ilmu dan telah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai derajat dan kedudukan mulia menjadi seorang alim, akan tetapi banyak dari mereka orang-orang yang berilmu dan alim tersebut terjatuh lagi pada perkara-perkara yang akan merendahkan dirinya dikarenakan sifat-sifat tersebut. Salah satunya adalah sifat ini. Sifat merasa ujub, merasa ta'jub, merasa hebat dengan dirinya, dan apalagi sampai mengungkapkan kalimat ana a'lam, saya adalah orang yang paling mengetahui. Termasuk secara khusus beliau menekankan juga tentang larangan untuk mengatakan bahwasanya saya aqra'u bil Quran, saya adalah orang yang paling baik dalam membaca Al-Quran, ana a'lamu bil Quran, saya orang yang paling pandai memahami Al-Quran, dan seterusnya, sebagai bentuk penegasan bahwasanya semua jenis ilmu tidak boleh kita membanggakan diri dan merasa ujub dengan ilmu tersebut, terlebih lagi ilmu tentang Al-Quran. Ilmu tentang Al-Quran justru semestinya membuat kita semakin merendah dan semakin tawadhu di hadapan manusia, dan semakin rendah dan merasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis terakhir di bab peringatan tentang menganggap diri paling berilmu dan paling paham dengan Al-Quran. Hadis yang terakhir kita bacakan, hadis yang hasan li ghairihi, an Ummil Fadl Ummi Abdullah bin Abbas, dari Ummu Fadl, ibunya Abdullah ibnu Abbas, berarti Ummu Fadl istrinya Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qama lailatan bi Makkah, bahwasanya beliau berdiri menyampaikan nasihat di Mekah minal lail, pada suatu malam. Faqal, lalu beliau bersabda, Allahumma hal ballaqtu, beliau berseru kepada para sahabatnya, dan ini
nasihat-nasihat muaddi' beliau, kalimat-kalimat yang merupakan isyarat-isyarat penutup bahwasanya beliau telah menunaikan amanahnya, beliau telah menjalankan tugasnya sebagai seorang rasul. Dan seorang rasul ketika telah sempurna tugasnya dilaksanakan, maka dia akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya, Allahumma hal ballaqtu, ya Allah, ya apakah aku telah menyampaikan, ya apakah aku telah menyampaikan. Thalatha marrat, ya 3 kali diulangi. Allahumma hal ballaqtu, ya Allah, apakah saya telah menunaikan amanah untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Faqama Umar bin Al-Khattab, ya maka ketika itu Umar bin Al-Khattab kemudian berdiri. Wa kana awwahan, dan di antara karakter Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu adalah kana awwahan. Beberapa maknanya, iya. Di antaranya adalah katsirul buka, iya, seorang yang banyak menangis, iya, meskipun tidak melebihi Abu Bakar, iya, Abu Bakar yang kadang tidak bisa dijadikan imam, iya, karena kebanyakan salatnya dilewati dengan tangisan. Tetapi Umar juga seperti itu, meskipun tidak sampai seperti dengan Abu Bakar, tetapi beliau juga seorang yang awwahun, iya. Dan di antara maknanya adalah katsirul buka. Dan katsirul buka ketika itu adalah betul-betul karena khasyah, maka ini menunjukkan satu kemuliaan, ya, seseorang yang diberikan hati yang khusyuk, ya, hati yang mudah tersentuh dengan nasihat, hati yang takut, ya, ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kemuliaan dan satu nikmat keimanan yang dirasakan oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki hati yang khasyah, ya, hati yang khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Umar bin Al-Khattab, ya, meskipun dia adalah orang yang gagah berani, nah, kesatria, pemberani, tidak takut kepada siapapun dari manusia, tetapi ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, iya, air matanya menetes, iya, beliau menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bakka wa katsirul buka. Wakil, dan dikatakan juga di antara maknanya hawaun adalah katsirud doa. Iya, dia adalah orang yang sangat banyak suka berdoa. Beliau adalah orang yang, iya, sangat suka berdoa, dan beliau pernah mengatakan, iya, laisa hammi fid du'a al-ijabah. Beliau mengatakan bukan yang menjadi pikiran dan perhatian saya terhadap doa-doa yang saya panjatkan adalah diistijabah atau tidaknya. Karena itu, iya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya, iya, semangat untuk berdoa. Artinya beliau hanya selalu fokus bagaimana memperbanyak doa, karena Allah telah menjamin melalui lisan Rasulnya bahwasanya setiap doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 bentuk pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada setiap doa, selama doa tersebut memenuhi persyaratan untuk diterima, iya, bukan doa untuk keburukan dan seterusnya, maka pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu dari 3 balasan tersebut. Apakah diijabah, diberikan jawaban oleh Allah sesuai dengan apa yang dia minta, apakah disegerakan atau tidak, ya, ataukah kemudian ditunda, apa yang dia minta di dunia nanti di akhirat dibelikan, ya, walal akhiratu khairul laka minal ula, yang tentu pasti apa yang kita minta di dunia dan tidak diberikan oleh Allah nanti diganti di akhirat dengan sesuatu yang lebih baik. Atau, iya, dengan doa kita, permohonan kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah menggantinya dengan perlindungan
dengan menyelamatkan kita, menghindarkan kita dari musibah yang semestinya menimpa kita, akan tetapi karena kita termasuk orang yang banyak berdoa sehingga musibah tersebut dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Maka beliau kana awahan, beliau adalah sosok yang sangat, hatinya ini menunjukkan hati yang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqal, maka beliau berdiri menjadi salah satu saksi. Allahumma na'am. Beliau berkata, Allahumma ya Allah, betul, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan ya tugasnya, telah menjalankan amanahnya untuk menyampaikan risalah. Allahumma na'am. Umar berdiri dan mengatakan, ya Allah, betul, beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan tugasnya, mengajarkan kepada umat segala hal. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Beliau telah sampaikan segala perkara yang halal, telah beliau berikan tuntunannya, dan segala yang haram beliau telah sampaikan peringatannya. Wa harratta wajhatta wa nasahta. Ya Allah, betul, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjalankan amanahnya. Wa harratta, dan engkau ya wahai Rasulullah telah memotivasi, harrada yuharridu, memerintahkan untuk menjalankan perintah-perintah. Wajahatta, dan engkau telah bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasmu. Nabi tidak setengah-setengah dalam berdakwah. Betul-betul totalitas dalam menjalankan amanahnya. Sampai-sampai beliau dari sisi dunia tidak lagi memberikan porsi waktu beliau, perhatian beliau untuk kehidupan dunianya, untuk nafkah anak istrinya. Kita pelajari dalam pembahasan Ustadz kita, Ustadz Syahrir, bagaimana beliau demi berdakwah, demi fokus menjalankan tugasnya untuk menyampaikan risalah, sampai keluarganya harus bersabar menahan lapar. Tidak pernah kenyang 2 malam berturut-turut, sebagaimana yang kita dengarkan dalam pembahasan Ustadz kita dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Tidak pernah sampai 2 malam berturut-turut untuk beliau kenyang perutnya dari makanan, dikarenakan perhatian beliau adalah pada menyampaikan risalah, dakwah umatnya, bagaimana agar Islam ini bisa menjadi tersebar ke seluruh penjuru, sehingga banyak dari umat manusia yang terselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Harratta wajahatta, engkau telah memotivasi. Bahkan harrada itu biasanya digunakan untuk perang. Wa harridil mu'minina 'alal qital. Dan motivasilah. Jadi beda kadang kalau motivasi untuk kebaikan-kebaikan yang lain, biasanya puncaknya pada motivasi berjihad. Dengan orasi, dengan motivasi yang luar biasa. Wajahatta, dan engkau telah memperlihatkan kesungguhan. Nabi dengan kesungguhannya beliau telah berdakwah dengan kesungguhan. Wa nasahta, dan engkau telah menasihati. Engkau telah meluruskan segala yang bengkok. Engkau telah mencerahkan segala yang tidak jelas. Engkau telah memberikan petunjuk, menasihati, dan seterusnya. Beliau telah jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan Umar ibn al-Khattab salah satu orang yang menjadi saksi secara langsung tentang bagaimana perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam menjalankan risalah. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda setelah itu, setelah beliau meminta kesaksian bahwasanya beliau telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, maka beliau kemudian menjelaskan bahwasanya la yadhharannal imanu, sungguh keimanan akan menang. Kebenaran Islam, keimanan akan berjaya, akan berkuasa. Hatta yaruddal kufra ila mawatinihi,
Iya, sampai kekufuran akan tersingkirkan. Nah, sampai kekufuran akan kembali ke tempat mereka yang semestinya. Hatta al-kufr yarudda ila mawatinihi, sampai kekafiran ini semua diusir. Nah, orang-orang yang kufur dan tidak mau masuk ke dalam Islam, kemudian tidak mau ikut dengan aturan iman dan Islam, mereka harus menyingkir. Iya, mereka harus keluar dari wilayah iman, wilayah kaum muslimin. Ketika dia tidak mau masuk ke dalam Islam dan tidak mau diatur, tidak ada paksaan dengan keimanan dan Islam, tetapi dia harus turut dengan aturan ketika Islam itu yang berjaya. Atau dalam artian kekufuran akan hilang, dilenyapkan dari wilayah kaum muslimin, khususnya Mekkah dan Madinah di saat beliau masih hidup. Wala takhudhannal biharu bil Islam. Kemudian wala takhudhannal biharu bil Islam, dan lautan pun akan dilintasi oleh Islam. Nah, Islam akan melewati batas-batas lautan yang hampir mengelilingi jazirah Arab. Islam akan menyeberang. Wala ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun, setelah Islam kemudian berjaya, melebar, meluas, futuhat, penaklukan semakin luas, kaum muslimin semakin banyak, dan kaum muslimin mencapai puncak kejayaannya, berkuasa. Kaum muslimin pernah berkuasa sekitar 7 abad, memiliki kepemimpinan yang sah dan menjadi agama yang disegani. Akan tetapi setelah itu Nabi kemudian mengabarkan, wala ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, nanti setelah itu ada zaman yang mana manusia yata'allamuna fihi al-Quran, di mana manusia pada saat itu mereka mempelajari Al-Quran, wa yata'allamunahu wa yaqra'unahu, dia mendalaminya, mempelajarinya dan membacanya. Thumma yaqulun, kemudian mereka kemudian mengatakan, qad qara'na, kami telah mempelajari qiraannya, bacaannya, wa alimna, dan kami telah mengetahuinya, kami telah memahaminya. Faman dzalladzi huwa khairun minha, lalu siapakah yang lebih baik daripada kami? Fahal fi haulaika min khair, maka Rasulullah kemudian bertanya, apakah pada orang-orang yang seperti ini ada kebaikannya? Fahal fi haulaika min khair, maka Nabi bertanya, apakah orang seperti ini akan ada kebaikannya? Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah, di antara ciri-ciri nubuah mereka, beliau bisa memprediksi, mengetahui, tentu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ilham dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau bisa memprediksi, bisa mengetahui, memprediksi apa yang akan terjadi. Dan banyak dalam hadis-hadis beliau menginformasikan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apakah ini menunjukkan bahwasanya beliau mengetahui yang gaib? Sama sekali tidak. Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Nabi bukan peramal, akan tetapi beliau mendapatkan wahyu atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu, sebagian dari sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Termasuk hal ini, beliau mengatakan bahwasanya setelah Islam berada pada puncaknya, pada kejayaannya, maka nanti akan ada masa orang-orang mempelajari Al-Quran, sekedar mempelajari bacaannya, bahkan juga bisa mempelajari, memahaminya, tetapi justru menjadikannya sebagai bahan untuk membanggakan diri di hadapan manusia, untuk takjub dan seterusnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan ini juga sebagai isyarat bahwasanya ini menjadi bagian dari sebab-sebab kemunduran kaum muslimin setelah dia berjaya, adalah ketika ilmu dipelajari bukan lagi untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau
mengatakan bahkan sampai ada orang yang nanti telah belajar Al-Quran, menguasai Al-Quran, lalu berkata, faman dzalladzi khairum minha, ya siapakah yang lebih baik daripada kita? Fahal fi haulaika min khair, lalu adakah kebaikan orang-orang yang seperti ini? Adakah pahala yang dia dapatkan dari dia belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran? Qalu, para sahabat tidak memberikan jawaban dalam hadis ini, justru kembali bertanya lagi. Nah, qalu ya Rasulullah man haulaik. Para sahabat ketika ditanya, ketika Nabi mengatakan adakah kebaikan orang-orang yang seperti itu, para sahabat tidak menjawab, iya, tapi di redaksi yang lain, iya, dia mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, iya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dalam hadis ini para sahabat atau sahabat yang hadir pada saat itu mengatakan, ya Rasulullah man haulaik, justru bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang-orang itu? Nah, siapakah gerangan ya orang yang seperti itu? Ya, mempelajari Al-Quran, belajar ilmu hanya sekadar untuk membanggakan diri. Qal, maka Rasulullah menjawab, ulaika minkum, ya, mereka itu adalah dari golongan kalian. Artinya dari orang-orang yang beriman, dari orang-orang Islam juga. Iya, mereka adalah seorang yang muslim, ya, mengaku muslim, ya, bahkan mungkin ya di tengah-tengah kaum muslimin dipandang sebagai ya seorang alim dan seterusnya. Akan tetapi wa ulaika hum waqudun nar, kata Nabi SAW, akan tetapi mereka itu adalah bahan bakar ya di neraka, wa na'udzubillahi min dzalik. Ini peringatan, ya, penegasan, peringatan dan ancaman dari Nabi SAW. Ya, setelah kita berusaha untuk memotivasi diri kita untuk menuntut ilmu dan kita berusaha, maka ilmu yang kita dapatkan hanyalah untuk membuat kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawadhu di hadapan manusia, dan jangan sama sekali ilmu kita menjadikan kita ta'jub, membanggakan diri dan merendahkan manusia. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian bab yang terakhir sebagai penutup, dan insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan memasuki at-targhib at-tarhib, masalah taharah, motivasi dan seputar ancaman yang berkaitan dengan hal tersebut. Bab yang terakhir adalah at-tarhib, ya, juga bab peringatan, ya, karena sudah dilewati begitu banyak bab motivasi untuk kemudian menuntut ilmu, memperbanyak ilmu, mengajarkan ilmu, mengamalkannya, mendakwakannya. Maka sekarang beliau menutup dengan beberapa poin yang harus kita hindari, jangan sampai itu merusak, ya, dan menghilangkan pahala-pahala yang mestinya kita raih, ya, begitu banyak, namun kemudian digugurkan oleh banyak perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh orang-orang yang menuntut ilmu dan ya mengetahui ilmu, yaitu at-tarhib minal mira'i wal jidal. Larangan atau ancaman, ya, peringatan untuk tidak melakukan mira'. Ya, al-mira' adalah debat yang kusil, atau debat apa istilahnya? Debat, ya, berdebat, ya, bukan untuk mencari kebenaran. Debat hanya bermaksud untuk, ya, memenangkan pendapatnya saja. Ya, bagaimanapun argumentasi, ya, lawan debatnya didebat lagi, ya, atau bahkan mungkin dia sudah tahu bahwasanya, ya, yang disampaikan lawan, ya, debatnya ini adalah kebenaran, ya, sudah benar sebenarnya yang disampaikan oleh lawan debatnya, tetapi dia tidak mau, ya, tidak mau dianggap kalah argumentasi, maka dia mengolah lagi kata-katanya, membantah dan membantah, padahal dia sudah mengetahui kebenaran. Ini sudah mengetahui bahwasanya yang disampaikan lawan, ya, debatnya adalah kebenaran. Maka ini perkara yang sangat dilarang dalam agama kita, al-mira'. Kemudian al-jidal. Nah, al-jidal ini debat. Jadi asalnya debat, ya, sesuatu yang mesti dihindari kecuali pada kondisi-kondisi yang dilihat ada maslahat, ada kebaikan yang bisa diambil dari debat tersebut.
Wal mukhasamah, iya, apalagi iya saling mukhasamah, sudah bertengkar, iya, adu argumentasi disertai dengan suara-suara yang diangkat, iya, sudah seperti orang yang bertengkar. Nah, tapi beradu ilmu dan argumentasi. Wa targhib fi tarkihi, dan motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus untuk meninggalkannya, lil muhaqqi wal mubtil, bagi orang yang pendapatnya benar ataupun orang yang pendapatnya salah. Iya. Semuanya dianjurkan untuk meninggalkan perdebatan tersebut. Iya, sekedar kita menyampaikan kebenaran itu. Iya, adapun ketika ada orang yang keras kepala, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, hadis yang hasan li ghairihi. An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu qala, beliau meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarakal miraa wa huwa mubtilun, siapa yang meninggalkan perdebatan, wa huwa mubtilun, dan dia adalah orang yang memang pendapatnya keliru. Iya, pendapatnya memang adalah pendapat yang keliru. Buniya lahu baitun fi rabadil jannah, akan dibangunkan untuknya rumah di pinggir surga, atau di bagian pinggirnya surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi man tarakal miraa wa huwa mubtilun, artinya dia sudah memulai perdebatan, menyampaikan argumentasinya, kemudian disampaikan argumentasi kepadanya, ya, kemudian beliau mengurungkan niat untuk melanjutkan perdebatan dan menyadari bahwasanya ya pendapat saya memang kayaknya keliru ini. Kemudian dia meninggalkan, tidak melanjutkan perdebatan tersebut karena ia mengingat motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini adalah sesuatu yang tidak baik, dan dia telah menemukan jawaban, dia berhenti. Maka baginya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunya lahu baitun fil jannah, ia dibangunkan untuknya rumah di bagian pinggir-pinggir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan. Jadi tidak hanya sekedar amalan perbuatan yang dikerjakan kemudian seseorang mendapatkan pahala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas pada hambanya, sampai bukan mengerjakan sesuatu, meninggalkan, berhenti dari sesuatu, Allah pun memberikan balasan yang luar biasa. Nah, baitun fil jannah, rumah di surga Allah Subhanahu wa taala, yang jangankan di dunia saja, di antara harapan terbesar kita di dunia ini adalah memiliki hunian, memiliki rumah. Bagaimana upaya kita maksimalkan, kita bekerja siang dan malam untuk kemudian bisa memiliki bagian dari kenikmatan dunia, nikmat dunia yang berupa rumah. Ya, apalagi di surga Allah Subhanahu wa taala, yang rumah yang batu batanya terbuat dari emas dan perak, nah, dan seterusnya. Maka tentu ya kita harus termotivasi untuk memiliki nikmat tersebut. Wa man tarakahu wa huwa muhiqqun bunya lahu fi wasatiha, dan siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia adalah orang yang berada pada pihak yang benar, dia adalah orang yang memiliki pendapat yang benar, bunya lahu fi wasatihi, dibangunkan oleh Allah untuknya, diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya satu unit rumah di tengah-tengah surga. Menunjukkan lebih tinggi lagi keutamaannya orang yang meninggalkan perdebatan, ya, padahal dia berada pada pendapat yang benar. Ya, ketika dia telah menyampaikan pendapatnya, orang yang berada di pihak yang salah, argumentasinya keliru, tapi terus masih mau memberikan tanggapan dan tidak mau menerima, maka seseorang yang memiliki pendapat yang benar pun menghentikan diri dan mengatakan, ya cukup, penting saya sudah sampaikan,
dia meninggalkan perdebatan untuk tidak berpanjang lebar pada perdebatan tersebut, maka baginya rumah di tengah-tengah syurga Allah Subhanahu wa taala. Satu unit rumah di tengah-tengah syurga Allah Subhanahu wa taala. Iya, kenapa hal tersebut dilarang? Meskipun kita berada pada pihak yang atau pada argumentasi pendapat yang benar, karena perdebatan adalah di antara pintu-pintu masuknya syaitan untuk merusak persaudaraan. Iya, begitu banyak orang yang kemudian berselisih, ukhuwah di antara mereka retak, terputus silaturahim, dan seterusnya dikarenakan diawali oleh perdebatan. Iya, diawali oleh perdebatan yang terkadang, dan perdebatan biasanya memang ada pihak yang benar, ada pihak yang salah. Ya, ada yang benar argumentasinya, ada yang salah, ada yang keliru. Tetapi kedua-duanya dimotivasi oleh Nabi SAW untuk berhenti. Baik yang benar berhenti, apalagi yang salah. Nah, lebih-lebih lagi, harus berhenti. Kalau dia memang orang yang salah, yang benar saja dianjurkan dan dimuliakan ketika dia berhenti dari perdebatan, apalagi kalau memang salah. Tidak usah berdebat kalau memang salah pendapatnya. Kemudian, wa man hassana khuluquhu bunya lahu fi a'laha, dan orang yang paling tinggi, paling strategis, paling bagus posisi rumahnya nanti di surga adalah man hassana khuluquhu, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Adalah orang yang paling memperbaiki akhlaknya, dialah yang paling strategis posisi dan tempat rumahnya di surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu fi a'lal jannah, di surga yang paling tinggi, yaitu jannatul firdaus, jannatul firdausil a'la. Dan di antara bentuk kemuliaan akhlak adalah meninggalkan tadi itu, tidak banyak berdebat, adu urat leher pada perkara-perkara yang tidak dibutuhkan. Kita lebih baik sekedar menyampaikan kebenaran lalu kita berhenti. Jangan kita memperpanjang perdebatan yang bisa membawa kepada khusumah, kepada perselisihan, apalagi memutusnya silaturahim, apalagi bisa membawa pada perkelahian, bahkan terkadang membawa pada pembunuhan. Banyak orang yang sampai berujung pada pembunuhan dikarenakan perdebatan yang tidak mau kalah, yang akhirnya berujung pada sesuatu yang lebih berbahaya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga apa yang telah kita pelajari dari ilmu semakin memberikan ketawaduan kepada kita dan meningkatkan rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab untuk kita memperindah, menghiasi akhlak kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, segala yang keliru dari keterbatasan kami secara pribadi, dan mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.